Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan, merenungkannya dan menggali inspirasi iman sebagai bekal bagi kita mengarungi padang gurun kehidupan. Kita akan dibimbing oleh romo-romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Kali ini bersama dengan Romo Hieronimus Roni Dahua MSc. Romo Roni, terima kasih. Terima kasih. Sudah meluangkan waktu untuk banyak. membimbing kami hari ini. Kita akan segera buka Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa pembuka dari Romo. Silakan Romo. Saudara dan saudari, para sahabat dan pencinta Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas semua rahmat dan berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami, khususnya di hari yang baru ini. Dan mengawali hari ini kami hendak membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi pelita dalam langkah hidup kami sepanjang hari ini. Bukalah pikiran kami ya Tuhan, agar kami mampu mengerti apa yang Kau sabdakan kepada kami. Dan bukalah hati kami agar kami boleh hayati firman-Mu dalam diri kami masing-masing. Dan mampukanlah kami untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami, agar hidup kami sepanjang hari ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga, dan juga bagi diri kami masing-masing. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan semoga firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini, kami boleh menjadi orang-orang yang beriman, yang baik dan benar di hadapan-Mu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Antifon pembuka, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bacaan pertama diambil dari Nubuat Yunus, bab 1 ayat 1-17 dilanjutkan dengan bab 2 ayat 10. Datanglah sabda Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe kota yang besar itu, dan berserulah terhadap mereka, sebab kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan di sana mendapat sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang segala muatan ke dalam laut untuk meringankan kapal. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allahmu itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita tahu karena siapa kita ditimpa malapetaka ini." Mereka lalu membuang undi, dan Yunuslah yang kena. Maka berkatalah mereka kepadanya, "Beritahu kami, karena siapa kita ditimpa malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Manakah negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahut Yunus kepada mereka, "Aku ini seorang Ibrani. Aku takwa pada Tuhan, Allah yang menguasai langit, yang telah menjadikan laut dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu tahu bahwa ia telah melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan dikau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahut Yunus kepada mereka,
angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kalian lagi, sebab aku tahu, karena akulah badai besar ini menyerang kalian. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke dalam laut. Maka laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan kurban sembelihan kepada Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Lalu bersabdalah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan, Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah alam maut aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Engkau telah melemparkan daku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Ketika jiwaku letih lesu dalam diriku, teringatlah aku kepada Tuhan. Maka sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kita baca dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Siapakah sesamaku? Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan,
tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah bersama-sama membaca firman hari ini. Mari kita sekarang menggali inspirasi iman dari Romo Roni. Silakan Romo. Baik, saudara dan saudari, para sahabat dan pencinta Oase Rohani Katolik yang terkasih, Mbak Mina. Tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi orang beriman yang benar dan baik. Dan kita ingin belajar dari tokoh-tokoh kitab suci pada hari ini. Dari bacaan pertama kita belajar dari Yunus, seorang tokoh kitab suci yang saya kira bulan September kemarin menjadi tokoh sentral ketika kita mendalami tema bulan kitab suci nasional. Dan dibicarakan banyak, direnungkan banyak tentang siapakah Yunus ini di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita dengarkan lagi kisah Yunus yang akan memberikan kita inspirasi rohani. Bagaimana kita belajar dari pengalaman hidupnya menjadi seorang yang beriman, tetapi baik dan benar. Ada banyak orang beriman, tapi kadang mereka juga tidak baik dan tidak benar. Ada banyak orang rajin ke gereja. Ada banyak orang sudah dibaptis. Ada banyak orang sudah ikut kelompok kategorial. Tapi kadang hati mereka, perbuatan-perbuatan mereka jauh dari Tuhan. Karena itu, kalau kita beriman yang benar dan beriman yang baik. Artinya beriman yang benar itu adalah beriman yang dia mengerti tentang Tuhan, dia menghayati tentang Tuhan, dan dia melaksanakan apa yang diketahui dan hayati dalam dunia sehari-hari. Sehingga orang beriman yang benar itu, dia tidak hanya menjadi orang beriman yang manis di bibir, namun lain di hati. Orang beriman yang benar itu adalah orang beriman yang mengenal Allah itu kasih, dan dia juga mampu melakukan kasih itu dalam hidupnya. Dan orang beriman yang baik itu adalah orang beriman yang rendah hati. Orang beriman yang tahu bahwa saya memperoleh hidup ini dari Tuhan. Karena itu sebagai orang beriman saya harus juga membagikan hidup ini kepada orang lain. Sehingga orang beriman yang baik itu adalah orang beriman yang sungguh-sungguh hidup tergerak oleh belas kasih kepada Tuhan dan kepada sesamanya. Nah, saudara-saudari, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, ada 3 hal penting yang bagus kita renungkan dari bacaan pertama yang kita dengarkan tadi. Pesan yang pertama dari bacaan pertama ini, lewat pengalaman Nabi Yunus, kita diingatkan bahwa menjadi orang beriman yang baik dan benar itu adalah orang yang tidak layu sebelum berkembang. Tidak merasa kalah sebelum berperang. Jadi Yunus ini contoh yang salah, Romo. Yunus ini adalah pribadi yang kalah sebelum berperang. Yang layu sebelum berkembang. Ya. Dia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe yang terlihat kejahatan mereka sudah sangat parah di mata Tuhan. Dan Tuhan perintahkan untuk pergilah ke kota Niniwe, mengingatkan amanat Tuhan agar mereka itu bertobat, kembali ke jalan yang benar. Tetapi ternyata Yunus memilih jalan lain. Yunus takut pergi ke sana karena menghadapi bangsa yang besar juga.
apalagi Yunus dari bangsa yang berlawanan dengan orang-orang Niniwe. Sehingga Yunus memilih untuk saya lari dari kenyataan itu. Takut gagal gitu ya, Romo? Takut gagal, nggak mau ambil resiko dalam hidupnya. Ya. Karena itu dia kemudian lari dan bersembunyi di tempat yang paling bawah. Ya. Dia menjadi pribadi yang masa bodoh. Nah, saudara-saudari, Yunus ini mengingatkan kita sekalian sebagai orang beriman, janganlah kita memiliki iman seperti ini. Jangan kita menjadi orang-orang beriman yang kalah sebelum berperang, yang layu sebelum berkembang. Kenapa? Karena kita punya iman. Karena kita percaya bahwa kalau Tuhan yang meminta kita untuk pergi, pasti Tuhan tidak biarkan kita. Kalau Tuhan yang mengutus kita untuk pergi, pasti Tuhan tidak biarkan kita kosong. Tapi Tuhan pasti lengkapi kita dengan kuasa-Nya. Tuhan lengkapi kita dengan segala kasih karunia yang kita butuhkan untuk tugas dan pekerjaan baik yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi pada poin ini memang Yunus mengingatkan kita agar kita jangan sama seperti dia. Ya. Karena kita orang-orang Katolik, pengikut Yesus Kristus, percaya bahwa kuasa Allah itu ada dalam diri kita. Roh Allah ada pada kita. Kekuatan itulah yang harus kita bawa dalam hidup dimanapun kita diutus oleh Tuhan. Ya. Dan ini saya kira contoh-contohnya sangat sederhana kalau kita cari dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di gereja ya. Kalau latihan kur gitu ya, sedikit yang datang. Yang lain pada lari dari kenyataan. Sembunyi nggak mau. Kalau kerja bakti di gereja, sedikit yang datang. Yang lain pada sembunyi. Lari dari kenyataan. Tetapi ketika gilirannya ada rekreasi ke pantai, ada makan gratis, ada seragam baru, waduh itu pada datang semua. Jadi kadang kita itu menjadi orang Katolik yang kalau kita diutus melaksanakan pekerjaan baik Tuhan, kadang kita cepat mundur. Kadang kita kemudian masa bodoh seperti Yunus. Kita ambil tempat yang paling bawah dan kita tidur diam-diam sekalipun itu kapal sudah mau tenggelam. Ya. Jadi ini pesan pertama untuk kita semua, para sahabat Oase Rohani Katolik dalam hidup ini. Mari kita menjadi orang-orang beriman yang tangguh, yang baik dan benar, yang percaya bahwa Allah mengutus kita, pasti Allah melengkapi kita dengan kuasa kasih-Nya. Yang kedua adalah Yunus mengingatkan kita sekalian bahwa di balik peristiwa dan pengalaman kegagalan seperti itu, ternyata kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini yang bagus. Sekalipun Yunus sadar bahwa dia yang menyebabkan kapal mau karam, mau tenggelam karena dihantam badai. Ya. Tapi pada akhirnya toh Yunus diselamatkan oleh Tuhan. Dimasukkan dalam perut ikan dan dibawa ke darat dan dimuntahkan. Sebenarnya secara manusiawi tidak ada alasan kita selamatkan orang seperti Yunus ya. Karena kan dia sudah lari dari Tuhan, dia sudah menyembunyikan diri di tempat yang paling bawah. Tapi ternyata Yunus tetap berharga di mata Tuhan. Tapi itu dikembalikan ke tempat yang dia harus bertugas. Dia harus pergi ke situ. Karena memang Tuhan mengutus dia ke tempat itu. Sehingga sekali lagi untuk meyakinkan Yunus bahwa dalam pengalaman kelemahan manusiawi seperti itu, dalam pengalaman kegagalan seperti itu Tuhan tetap menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada Yunus agar Yunus itu bangkit dan mau untuk melaksanakan tugas perutusan yang Tuhan percayakan kepada dia. Kalau dalam hidup sehari-hari, Romo, kadang kan yang Romo bilang kalau kita dapat tugas kadang kita takut gitu ya. Tapi kalau Yunus kan seolah-olah kayak diambil itu, nih, ayo balik ke sini gitu. Nah kalau kita sehari-hari kita menolak tugas, tapi kemudian kita taunya gimana supaya bahwa kamu sudah ditarik lagi loh sama Tuhan, udah dibalikin nih ke Niniwe gitu. Kita taunya gimana, Romo? Baik. Jadi kalau kita hari ini dipercayakan Tuhan untuk pergi ke tempat ini di mana Tuhan mengutus kita ya. Tapi kemudian kita nggak mau pergi. Bagaimana kita tahu bahwa nanti Tuhan akan bawa kita lagi ke tempat tugas kita untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan itu sendiri. Nah ini yang saya katakan di sini Yunus kemudian sampai pada sebuah kesadaran. Yunus tahu bahwa saya ini menyebabkan kapal itu mau karam karena saya melanggar perintah Tuhan dalam diri saya. Dan karena itu dia kemudian dia bilang lemparkan saya saja ke dalam laut. Dan kemudian Tuhan juga tidak mau biarkan Yunus itu binasa. Makanya Tuhan lindungi dia dan Tuhan antar kembali dia ke Niniwe, tempat di mana Tuhan mengutusnya. Nah, tentunya kita
ada begitu banyak dalam kehidupan kita ini lapangan pekerjaan atau ladang-ladang Tuhan mengutus kita. Tentunya barangkali mungkin kita diminta latihan core, kita punya suara pas-pasan, kita nggak mau, kita menghindar. Tapi ada kesempatan lain Tuhan meminta kita untuk bekerja di tempat yang lain. Bekerjalah itu dalam pelayanan di gereja. Mungkin engkau membaca lektor, engkau membaca doa umat, atau engkau membawa persembahan. Itu semua pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan siapkan untuk kita kalau kita mau untuk melayani Tuhan. Karena memang sekali lagi pengalaman Yunus ini mau mengingatkan kita sekalian bahwa sebenarnya poinnya adalah bahwa dalam pengalaman kegagalan seperti Yunus, itu kasih Tuhan itu tetap selalu mengalir dalam hidupnya. Ini yang terpenting. Jadi, yang ketiga, pesan ketiga adalah yang paling penting adalah bagaimana pengalaman kegagalan dari Yunus ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ada di perahu itu untuk mengenal Allahnya Yunus. Ini yang bagus. Jadi bagaimana pengalaman kegagalan saya itu menjadi pelajaran bagi Ibu Wina untuk mengenal Tuhan. Gitu, jadi. Kadang Tuhan itu berkarya lewat kegagalan orang itu, kadang kita ketika orang gagal kita malah tambah jatuhkan. Ketika orang gagal malah kita tambah jauhkan atau kita singkirkan. Sebenarnya kegagalan orang itu harus menjadi pelajaran bagi saya untuk tidak jatuh dalam kegagalan yang sama dan akhirnya menemukan hidup yang baru. Seperti ini. Jadi kegagalan setiap orang itu hendaknya menjadi pelajaran bagi kita untuk melihat apa yang terbaik untuk hidup kita ke depan. Sehingga lagi inilah saya kira inspirasi rohani dari hidup Yunus. Karena Yunus ini ketika orang-orang itu berada dalam situasi yang kacau begitu, yang ketakutan, mereka bilang, Yunus, panggil Allahmu. Dan akhirnya kemudian mereka juga percaya, oh Allahnya Yunus lah yang selamatkan mereka. Gitu. Jadi sekali lagi di sinilah kita melihat bahwa Yunus ini sekali lagi sungguh inspiratif untuk kita jadikan sebagai tokoh untuk belajar bagaimana menjadi orang beriman yang baik dan benar di hadapan Tuhan seperti itu. Saya kira begini. Ya. Saya setuju dengan yang tadi Romo bilang yang ketiga tadi, kita belajar dari kegagalan orang lain. Cuman itu kadang-kadang butuh kepekaan ya Romo ya. Kadang-kadang kan cuman, lah kok gagal gitu. Padahal kita mestinya belajar dan kok gagal. Itu sama seperti tadi saya ceritakan bagaimana pengalaman saya di paroki damai itu ya. Jadi kegagalan dalam arti mungkin pengalaman belum berhasilnya ya teman-teman pada waktu itu. Justru saya jadikan kekuatan belajar untuk lebih mengandalkan Tuhan lagi. Kita nggak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena saya sendiri waktu saya diutus juga teman-teman juga remehkan saya juga. Ada beberapa teman katakan, ya kok Roni diutus ke damai. Dia nggak mampu buat apa-apa. Sedangkan Romo digantiin aja lebih bagus dari dia, nggak bisa, apalagi cuma Roni gitu, cuma Romo Roni gitu. Saya cuma bilang, saya pergi ke damai bersama Tuhan. Itu jawaban saya. Saya ke damai, bukan saya yang ke sana, tapi saya ke damai bersama Tuhan. Dan Tuhan yang akan mampukan saya untuk melakukan sesuatu di damai, dan akhirnya semuanya bisa menjadi kenyataan. Karena bekerja di dalam dan bersama Tuhan. Setelah 30 tahun ya, 30 tahun perjuangan. Dan ini yang saya katakan, beriman itu memang harus beriman yang baik dan juga beriman yang benar dalam hidup. Artinya kita rendah hati dan tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup. Ya, seperti ini. Sahabat Oase Roni Katolik yang terkasih, tadi saya dapat bocoran bahwa Romo Roni ketika menghadapi itu menggerakkan satu paroki umat untuk bernovena bersama. Saya tanya novena apa? Romo Roni bilang novena yang dibuat sendiri oleh novena memang dengan tema-tema khusus yang memang kami kebetulan pelindung gereja kami itu kan Damai Kristus, Kristus Raja semesta alam. Jadi kita bernovena kepada pelindung gereja kami yaitu Kristus Raja Damai. Jadi novena itu novena Kristus Raja Damai dengan tema-tema yang kami susun sendiri yang memang kami pusatkan benar-benar pada Yesus Kristus sebagai Raja. Karena itu kami yakin Dia adalah Raja di atas segala raja. Sehingga pasti Dia bisa kalahkan segala jenis raja-raja kecil di dunia. Karena itulah saya kira mungkin Yesus juga tunjukkan bahwa saya memang benar-benar Raja. Hingga Dia berilah gereja itu kepada kami. Dan setelah novena itu dibukakan jalan. Dibukakan jalan begitu lancar. Semua begitu pintu mulus. yang tertutup Mula-mula saya seperti Yunus sebenarnya. Mau lari dari kenyataan. Karena saya memang menolak juga. Waktu diminta pertama memang menolak juga saya, Bu Wina. Karena memang saya merasa saya nggak mampu. Saya memang sempat menolak juga. Saya bilang, apa nggak ada Romo yang lain yang lebih baik dari saya gitu. Karena ingin lari dari kenyataan. Tapi itu akhirnya saya sadar, ini saya sebagai seorang imam, harus siap diutus kemana saja.
Saya berjalan, jadi saya bawa semua dalam doa dan akhirnya Tuhan jawab doa-doa. Saya bersama umat diberilah hadiah istimewa gereja yang sekarang kami miliki. Ya, Provisiat Ya, untuk begitu. Paroki Begitulah Damai. kisahnya ya. Baik. Ya, mirip-mirip Yunus sudah sedikit mau lari dari kenyataan tapi nggak bisa. Tapi akhirnya beriman dengan Akhirnya baik dan beriman benar ya. Jadi kita nggak bisa itu. Ya. Harus sungguh-sungguh memang percaya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh berkarya dan kalau kita sungguh mengandalkan Dia sebenarnya. Amin, baik. Saya kira kalau Yunus memang mengandalkan Tuhan juga nggak mungkin dia lari, cuma dia lebih terfokus pada dirinya sendiri. Dia nggak berfokus pada Tuhan. Jadi dia lebih langsung pikirkan, akhirnya dia merasa nggak mampu. Kalau dia berfokus pada Tuhan, saya kira dia juga pasti akan mampu untuk Langsung ke Niniwe, nggak pakai belok. Nggak pakai belok dan nggak pakai tidur di tempat yang paling bawah. Tidurnya paling bawah loh. Kalau tidur di bukit di atas mungkin masih, tapi dia cari tempat yang paling bawah terus tidur. Berarti dia benar-benar memang menyembunyikan diri. Gitu ya. Masa bodoh. Seperti itu saya kira. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, di sesi 1 ini kita mendapatkan inspirasi iman dari Romo tentang bagaimana doa itu sangat menguatkan dan membukakan jalan yang sulit, yang sangat-sangat sulit beberapa puluh tahun tapi akhirnya terbuka. Kita endapkan dulu inspirasi iman ini, kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini bersama dengan Romo Hieronymus Roni Dahua MSc dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan saran ataupun masukan, silakan di email ke ork@kaj2021@gmail.com atau ke WhatsApp 08810251334438. Kita lanjutkan bahasan kita pada hari ini. Silakan Romo, ada inspirasi iman yang lain apa Romo? Baik saudara dan saudari para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, ada 3 poin penting dari bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini yang berhubungan dengan tema besar kita menjadi orang beriman yang baik dan benar. Poin yang pertama adalah bahwa tidak semua orang yang mengetahui tentang kebenaran, tentang kasih, dengan sendirinya dia memiliki hati yang benar dan baik juga. Ya. Dan itulah kita lihat dari beberapa orang yang datang pada Yesus. Pertama ada ahli kitab. Dia ingin mencobai Yesus. Ya, dia mencobai Yesus. Tentang apa yang harus ia lakukan untuk peroleh hidup yang kekal. Orang ini sebenarnya sudah tahu bahwa saya mesti mengasihi Allah dan sesama, karena dia sudah baca juga dalam hukum Taurat itu. Tapi dia ingin mencobai Tuhan Yesus. Nah, dari sini kita bisa belajar dari ahli kitab ini bahwa orang yang tahu tentang kebenaran itu tidak selamanya juga memiliki kebenaran dalam hatinya. Orang yang tahu tentang cinta kasih tidak selamanya juga dalam hatinya itu penuh dengan kasih. Karena itu kita mesti belajar menjadi orang yang tahu tentang kebenaran, tahu tentang kasih, tapi pada waktu yang sama, itu juga ada dalam hati kita masing-masing. Ini yang penting. Dan lalu terwujudkan. Karena banyak orang belajar tentang cinta. Ada banyak orang belajar tentang kasih. Tapi itu hatinya itu tidak dihidupi dengan kasih itu sendiri. Dan sebenarnya ahli kitab ini juga sudah tahu. Dia tahu tentang kebenaran, tapi hatinya ternyata busuk. Hatinya nggak bagus. Dia tahu tentang cinta kasih, tapi hatinya itu ternyata jelek. Dia mau coba-coba sama Tuhan Yesus. Nah, ini kadang harus menjadi renungan kita dalam hidup. Kadang kita juga suka menjadi pribadi yang mencari-cari tentang kebenaran. Ya. Mencari-cari tentang sesuatu. Dan kita ingin perkaya kita. Tapi sayang sekali, kadang kita hanya perkaya pikiran kita. Kita hanya perkaya kepala kita, tapi kita nggak perkaya hati kita. Hanya maksudnya pengetahuannya. Iya, karena itu ada banyak di Indonesia ini orang-orang pintar-pintar. Tetapi mereka punya perilaku. Ya. Mereka punya pilihan-pilihan dalam hidup. Tidak seperti dengan kebenaran yang mereka mengerti dan mereka ketahui. Nah, ini yang harus kita renungkan, saudara-saudari para sahabat Oase Rohani Katolik, agar untuk menjadi orang beriman yang baik dan benar itu adalah apa yang kita ketahui tentang kebenaran, kita masukkan dalam hati dan kita hayati, dan kemudian kita wujudkan dalam perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Ini orang beriman yang baik dan benar, ya.
Yang kedua adalah Yesus menegaskan kepada kita sekalian untuk memperoleh hidup yang kekal itu tidak lain adalah kasih. Kita mesti belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu dua hukum yang sama. Kita menjadi seorang pendusta, ya. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak kasihi sesama. Gimana mungkin kita mengasihi orang yang kita nggak lihat? Orang yang kita lihat saja kita nggak bisa sayang. Gimana bisa kita mengatakan saya mengasihi Tuhan? Hidup dalam kasih. Karena itu Yesus menegaskan kepada ahli kitab ini adalah, kalau engkau memperoleh hidup yang kekal, engkau harus hidup di dalam kasih. Dan memang itu Yesus tegaskan. Ketika ahli kitab itu menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu, Yesus katakan, jawaban kamu itu benar. Dan lakukanlah demikian. Tapi sayang sekali, ahli kitab ini tidak mau melakukan itu dalam hidupnya. Sehingga saudara-saudari, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, inilah pesan kedua dari bacaan Injil kita pada hari ini. Kita mengetahui tentang kasih. Kita hidup dan hayati tentang kasih. Karena itu kita punya diri ini, kita punya pikiran, perkataan, dan perbuatan haruslah memang benar-benar dijiwai oleh kasih itu sendiri. Ini yang penting dalam hidup. Ada banyak orang sih punya pengetahuan bagus, punya materi juga berlimpah, punya kemampuan memang banyak. Tapi kemudian juga dikatakan orang ini nggak disukai orang. Ada banyak di lingkungan kita juga orang bagus, tapi banyak orang nggak disukai. Cantik kan, tapi nggak disukai karena hatinya nggak bagus sih. Jadi kasih itu sekali lagi bukan pertama-tama apa yang kita pikirkan. Tapi kasih itu adalah apa yang perlu kita ikhlaskan, ya, yang kita relakan untuk orang yang ada di hadapan kita, yang kita mesti berikan. Dan itulah keikhlasan. Itulah ketulusan hati. Sama seperti Yesus. Dan yang ketiga, ini pesan yang bagus juga untuk kita dari bacaan Injil yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Yesus berbicara tentang siapakah sesamaku. Nah, ini yang bagus. Karena kita berpikir sesama itu adalah orang-orang yang selevel dengan kita aja. Orang-orang yang sepikiran dan seperasaan dengan kita saja. Kita lupa bahwa sesama yang Yesus maksudkan adalah mereka yang terpinggirkan, mereka yang kecil, mereka yang menderita, mereka yang miskin. Itulah sebenarnya sesama kita yang sesungguhnya. Karena Yesus sendiri menyamakan dirinya dengan orang-orang seperti ini. Orang telanjang, orang miskin, orang nggak punya pakaian. Itulah Yesus katakan, kalau you lakukan untuk mereka, itu you lakukan juga untuk saya. Karena itu Yesus mau katakan, dia perumpamaan ini sesama ini dengan seorang yang dirampok habis-habisan. Bahkan luka parah sampai memang nggak bisa berdaya. Ya. Dan ada seorang Samaria yang sebenarnya tidak sedaerah dan bahkan juga orang asing, tapi justru dialah yang membantu orang yang dirampok habis-habisan ini. Karena itu saudara-saudari, para sahabat Rohani Katolik yang terkasih, Yesus ini mengingatkan bahwa sahabat atau sesama kita itu tidak hanya mereka yang selingkungan dengan kita, serumah dengan kita, tapi di luar sana pun masih ada sahabat dan sesama kita yang lain yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Yesus ingin mengajak kita untuk menjadi murid-muridnya yang mampu untuk menerima semua orang tanpa membeda-bedakan apapun adanya. Seperti yang saya tadi ceritakan sebelum rekaman ini ya, saya kira Wak Wina tadi dengarkan. Saya merasa sama di damai itu, bukan hanya orang Katolik. Sekarang baru semua tersadar bahwa sesama kita itu adalah juga termasuk masyarakat sekitar. Dulu kita bertentangan, dulu kita dilawan, dulu kita memang benar-benar umat yang teraniaya. Tapi puji Tuhan sekarang setelah gereja berdiri, sekarang justru semua menjadi satu keluarga besar, masyarakat dan gereja sudah sangat bersatu. Puji Tuhan ya, Romo. Ya, sudah sangat bersatu. Sekarang sudah akrab, sudah buat kegiatan bersama. Ya. Pelayanan-pelayanan sosial sudah kami laksanakan. Mereka juga sudah berani datang ke gereja untuk meminta kesempatan berolahraga bersama. Dulu tidak seperti itu dulu. Tapi sekarang kemudian kami mampu melihat bahwa sesamaku adalah seluruh masyarakat yang ada di sekitar gereja. Ya. Mereka juga melihat kita ternyata mereka juga ada sekarang melihat kita bahwa kita ternyata orang Katolik itu orang yang baik, yang terbuka. Makanya ada kata-kata tak kenal maka tak sayang. Betul, ya, Romo. Betul.
Jadi memang ya dulu memang mungkin ada tembok yang begitu tinggi yang tidak mampu dilewati oleh kedua belah pihak. Tapi kemudian tembok itu ketubuhkan dengan kasih, ya, dengan kasih. Dan kita juga tidak pernah mengancam atau apapun juga. Kita membalas kejahatan dengan kasih. Dan rupanya kasih itu yang mengubah hati mereka. Saya ingat waktu mau didamaikan dengan antara pihak gereja dan mereka itu oleh Pak Kapolsek, saya katakan, Pak, kami dari pihak Katolik tidak pernah untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Selama ini gereja kami lah yang mengalami tekanan dan sebagainya. Tapi kami pun sekalipun ditekan, kami nggak pernah membalas. Bahkan kami selalu memberi sumbangan. Kami buat gerakan sosial untuk membantu keluarga masyarakat di sekitar gereja miskin. Itulah balasan kami. Karena itu saya merasa ya, beginilah kita kemudian akhirnya bisa menciptakan satu suasana baru, suasana kasih. Karena memang dengan kekuatan kasih itu. Karena itu Yesus katakan di sini memang kasih itulah yang akan merombak tembok-tembok pemisah antara sesama yang kaya dan sesama yang miskin. Karena itu sepanjang hari ini mari kita belajar untuk hiduplah dalam kasih supaya kita bisa melihat sesama kita itu sebagai satu keluarga dan bagian dari hidup kita sendiri. Saya kira seperti ini. Mungkin tidak gampang ya Romo, apalagi mungkin umat-umat yang sudah tinggal lama yang tahu, oh si A itu loh dulu yang kalau itu marah-marahin kita mungkin atau mungkin menghujat lah segala macam, harus bisa mengampuni ya Romo ya. Ya, saya bersyukur bahwa umat saya itu sekalipun mereka itu pernah ada yang wakadewanya sampai sampai ditahan di lehernya mau dipukul, tapi dia nggak balas dengan kejahatan. Bahkan kalau ketemu kadang dipinjamin uang dia kasih, dia beri bantuan dia kasih, dia nggak pernah dendam. Itu yang saya bersyukur bahwa ya mungkin karena gereja kami namanya gereja damai, jadi mungkin hidupnya dengan penuh damai. Dan saya percaya bahwa dengan kehidupan mereka yang baik, penuh damai dan penuh kasih, itulah kemudian Tuhan memang membuka jalan untuk menunjukkan bahwa kuasa kasih itu memang besar bila kita memang sungguh-sungguh selalu setia untuk menghidupinya. Saya kira ini yang terpenting untuk kita renungkan dalam hidup kita. Jadi bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal? Kita belajar untuk mengasihi Tuhan dan sesama dalam hidup ini. Ya, kita mesti banyak belajar dari umat-umat paroki damai, bagaimana tetap mengasihi, mengampuni. Itu saya salut dengan mereka itu. Kalau dengarkan cerita mereka itu memang, waduh, memang benar-benar mereka itu mengalami tekanan yang hebat. Sementara doa pun mereka pernah diusir. Mereka keluar, mereka nggak melawan. Ya, masuklah kemudian dengan semangat baru. Ayo kita hadapi dengan doa, hadapi dengan kasih, hadapi dengan damai. Dan puji Tuhan, damai kasih itu ternyata memang adalah kekuatan besar kalau kita pakai untuk bisa mengalahkan dunia. Dan saya kira memang sudah ditegaskan jauh-jauh dalam kitab juga mungkin bahwa tak satu pun dapat mengalahkan dunia selain iman kita akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya kira dikatakan seperti itu. Amin. Begitu. Terima kasih Romo, inspirasi hari ini yang luar biasa. Kita tutup puasa rohani Katolik hari ini dengan doa dan berkat ya Romo. Silakan Romo. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih padamu karena pada hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu, dari tokoh-tokoh kitab suci, bagaimana kami boleh menjadi orang beriman yang baik dan benar di hadapan-Mu. Semoga firman Tuhan yang kami dengarkan ini memberi kami inspirasi pada hari ini agar kami tidak mudah untuk menyerah, agar kami harus berani dan kuat menghadapi segala tantangan, karena kami percaya bahwa Tuhan selalu di pihak kami dan selalu menyertai kami dengan kuasa kasih-Nya. Semoga hari ini kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Biarlah pengalaman-pengalaman hidup bersama orang lain boleh kami jadikan sebagai inspirasi dan pelajaran yang terbaik dalam hidup kami, untuk bisa menjadi lebih baik di hari-hari yang akan datang. Bapa di surga, semoga pengetahuan tentang kebenaran, pengetahuan tentang kasih yang kami miliki, boleh kami hayati dan akhirnya kami boleh praktekkan dalam hidup kami sehari-hari, hingga kami boleh menjadi orang-orang yang menjadi tanda kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini, tengah-tengah gereja, keluarga, dan masyarakat kami. Allah Bapa kami di surga, tuntunlah kami selalu memperoleh hidup yang kekal seperti Engkau janjikan, saat kami mampu menerima seorang akan yang lain apa adanya, melewati batas-batas agama, suku, dan ras, apalagi latar belakang ekonomi. Mampukanlah kami untuk melewati semua itu, untuk kami masuk dalam misteri kasih-Mu, untuk boleh hidup berdampingan seorang akan yang lain, karena kami percaya kami semua adalah putra-putri kesayangan-Mu.
Bapa di surga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkau Allah yang baik dan setia dalam hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, dalam seluruh hidup, usaha, pekerjaan, dan niat-niat baik kita sepanjang hari ini, khususnya dalam usaha kita untuk menjadi orang beriman yang baik dan benar, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Roni. Kita ucapkan juga terima kasih kepada pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang telah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Kepada para sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda telah setia mengikuti Oase Rohani Katolik. Kita jumpa lagi di edisi mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.